sudah biar. Pulpen. Nggak ada kayaknya. Tadi coba. Nggak ada musik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah wal akhwat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu diantaranya Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk duduk dalam majelis al-ilmu. Ikhwan sekalian dan akhwat, kita melanjutkan yaitu pelajaran kita pada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai kepada pembahasan tentang malaikat Mikail. Pada pertemuan yang lalu kita membacakan ayat dari Al-Qur'anul Karim tentang dalil bahwasanya di antara nama malaikat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla adalah Mikail. Itu dalam surat
Al-Baqarah di ayat yang ayat ke berapa? 100 di surat Al-Baqarah tentang dalil bahwasanya Allah memiliki malaikat yang namanya adalah Mikail. Di surat Al-Baqarah ayat ke-98. Bagaimana bunyinya? Yang sudah hafal surah Al-Baqarah? Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Man kana aduwwan lillah, ya barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, kemudian juga malaikat-malaikatnya, kemudian Jibril dan juga Mikal, yaitu Mikail. Maka dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas ya menjemput malaikat Mikail. Dari sini Mikal bersama dengan Mikail. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga sudah kita bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya. Apa sabda beliau? Rasulullah berkata kepada Jibril, Mikail ditugaskan untuk apa? Jibril berkata, Mikail ditugaskan untuk menumbuhkan tumbuhan dan menurunkan hujan. Baik. Barakallahu fiik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada Jibril, ya beliau SAW bertanya kepada Jibril ala syai'in Mikail. Wahai Jibril, Mikail itu tugasnya apa? Diciptakan untuk apa? Kemudian malaikat Jibril menjawab ala nabati wal qatri. Ya, malaikat Mikail diciptakan untuk apa? Menumbuhkan tumbuhan. Kemudian menurunkan hujan. Ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penamaan Mikail dan juga tugasnya. Ya, namanya Mikail, tugasnya menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan tumbuhan, dan dia juga yang mengatur angin. Dan malaikat Mikail memiliki awan, yaitu pasukan. Ya, malaikat Mikail dalam menjalankan tugasnya ia memiliki pasukan. Sebagaimana ada malaikat-malaikat yang lain pun memiliki pasukan. Di antaranya malaikat maut, kemudian malaikat Malik nanti yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Kemudian malaikat siapa lagi? Yang memiliki awan, Munkar dan Nakir, tidak. Ya, di antara malaikat yang memiliki pasukan adalah malaikat Mikail. Dia dalam bertugas melaksanakan tugas dari Rabbuna memiliki awan para pasukannya. Di antara pasukan malaikat Mikail adalah dari hadis Ibnu Abbas Sunan At-Tirmizi, ya, yang ditugaskan untuk mengatur awan. Ya, ar-ra'du yaitu petir. Apa itu petir dalam syariat Islam? Malaikat yang sedang mengatur awan, bertugas ya kemana awan itu diarahkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu petir dalam syariat al-Islam. Malakun minal malaikati, kata Nabi SAW. Ar-ra'du, petir itu adalah malakun, malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk mengatur awan. Di dalam Sunan At-Tirmizi dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ada 3 pembesar ya para malaikat. 3 pembesar para malaikat atau ketuanya para malaikat. Yang pertama adalah Jibril. Kemudian yang kedua Mikail. Kemudian yang ketiga adalah Israfil. 3 malaikat ini adalah pembesar para malaikat ya, dengan keterangan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kenapa 3 malaikat ini menjadi pembesar para ulama? Alasannya adalah
karena mereka semua membawa kehidupan, ya, memberi kehidupan bagi semesta alam. Dimulai dari Jibril, dia membawa kehidupan bagi hati dengan diturunkannya wahyu kepada para anbiya war rusul. Yang tugas malaikat Jibril alaihissalam adalah dia menyampaikan wahyu. Yang wahyu ini adalah kehidupan bagi hati dan juga roh. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail pun membawa kehidupan, memberi kehidupan, yaitu dengan tadi tugaskan menurunkan hujan. Yang dengan air inilah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tumbuhan dengan izin Allah. Kemudian malaikat Mikail diperintahkan untuk apa lagi? Mengatur awan dan semua yang berkaitan dengan rizki manusia dan juga hewan, semuanya dari Mikail alaihissalam, dan dia membawa kehidupan. Kemudian malaikat yang ketiga adalah Israfil, yang menurut pendapat yang rajih insyaallah taala bahwasanya malaikat Israfil adalah yang ditugaskan untuk meniup sangkakala kelak. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bukan malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Namun pendapat jumhur mayoritas para ulama, dan ini juga yang saya pilih, bahwasanya malaikat Israfil adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup nanti sangkakala, dan itu adalah kehidupan setelah kematian. Di tiupan yang keberapa? Malaikat Israfil meniup sangkakala berapa kali? 2 atau 3? Tiupan yang pertama mematikan. Tiupan yang kedua menghidupkan. Membangkitkan yang ketiga 2 atau 3? Ada yang menggabung 2, ada yang mengatakan 3. Cuman ini hanya sebagai yang disebutkan oleh para ulama kita. Ada yang menyebutkan 2 kali tiupan. Ya, diantaranya adalah Syekh Al-Utsaimin dalam kitab beliau Nubzah fil Aqidah. Ya, beliau punya kitab tipis dalam pembahasan tentang akidah. Nah, di antara yang mengambil pendapat 2 kali adalah Syekh Utsaimin, di antaranya rahimahullah taala. Beliau mengatakan 2 kali. Tiupan yang pertama adalah mengguncang, memporak-porandakan alam semesta dan mematikan. Ya kan, di idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Itu kan diguncang semuanya. Ini tiupan yang pertama, sekaligus mematikan habis itu. Habis diguncang, diporak-porandakan ini alam semesta, lalu dimatikan semuanya. Tiupan yang kedua baru membangkitkan. Ada yang mengatakan 3 kali, di antaranya penulis kitab Ma'arijul Qabul ini. Beliau pendapat 3 kali. Pertama mengguncangkan, kedua matikan, yang ketiga menghidupkan, membangkitkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Ya, setelah dimatikan itu ada pertanyaan, siapa yang terakhir kali mati? Dalil yang mana? Dalil, jangan cuma nebak-nebak. Nanti itu cabangnya atau pembahasan yang lain. Itu faedah saja buat antum. Anak kasih antum motivasi, mungkin antum bisa mencari siapakah yang terakhir kali wafat. Ya, itu nanti itu untuk antum PR kerjaan aja di rumah, cari-cari. Lewat buku, bukan lewat handphone. Lewat apa? Lewat buku, lewat kitab, bukan lewat handphone. Ya, makanya harus beli apa? Buku. Nah, itu tadi, mereka ini 3 malaikat ini adalah ditugaskan untuk membawa kehidupan bagi semesta alam. Dari Jibril, ini yang paling pertama, pembesar. Dia diperintahkan untuk menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul, yang itu adalah kehidupan bagi hati dan juga ruh. Dengannya lah manusia hidup, ruh dan hatinya. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail kita ini, yang sedang kita bahas. Ya, dia diminta untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan dengan izin Rabbnya. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil, yang dia nanti membangkitkan makhluk-makhluk di hari
kebangkitan nanti, yaitu hari kiamat. Ya, al-qiyamah. Ada nama-nama lain dari hari kiamat. Nah, di sini tadi kita pertemuan sudah kita bacakan perkataan dari ini Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya, tentang beliau mengatakan bahwasanya Mikail dan juga tugasnya. Ya, kita nukil dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita nukil juga perkataan Syekh Ibnu Utsaimin ya rahimahullah taala ketika beliau mensyarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, di antara yang mensyarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, ada banyak syarah dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Maka seseorang yang ingin mempelajari kitab tersebut mulai dengan syarah yang paling mudah dan yang paling gampang difahami. Karena ada banyak syarah. Ya, di antaranya oleh Syekh Shalih Fauzan juga mensyarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian Syekh Nasir Al-Barrak juga mensyarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang baru-baru keluar adalah Syekh Shalih Al-Syekh. Beliau mensyarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah dalam 2 jilid tebal. Di banyak syarah-syarahnya. Maka sebagai penuntut ilmu, ketika ada sebuah matan kitab lalu banyak syarahnya, ini harus bertanya kepada orang yang pengalaman, ustadz atau syekhnya tanya, dari syarah yang ada ini yang mana kita bisa memulai. Ini harus. Jadi jangan serampangan dalam membaca atau mempelajari sebuah kitab. Dan juga antum harus memiliki pembimbing pribadi dalam membaca sebuah buku, entah ustadz atau yang lainnya, bisa bertanya. Ya, anak saja punya. Ya, apalagi antum harus punya. Kepada siapa kita nanti akan bertanya. Nah, lihat kalau sebuah buku itu ada syarahnya banyak. Seperti kitab At-Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi. Itu syarahnya ada berapa? Sering Anda sebut? Ada 22 kitab At-Tauhid. Ya, karangan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah ta'ala itu disyarah oleh 22 ulama. Maka kita harus bertanya, dari syarah yang ada ini mana yang kita bisa mulai duluan? Bertanya kepada siapa? Orang yang lebih pengalaman dalam masalah ilmu tentunya. Seperti syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini faedah buat antum di dalam mempelajari sebuah buku, agar tidak serampangan dan membaca bukunya itu dapat faedah. Kalau ada syarah banyak seperti ini, tanya, dari mana kita memulai? Syarah siapa? Syarah itu artinya apa sih? Penjelasan. Ada sebuah buku misalkan, lalu dijelaskan lagi oleh para ulama yang lain. Ini namanya syarah. Di syarah ini lihat, dari yang ada ini mana yang terbaik? Yang lebih dahulu kita memulai, baru nanti kita pindah lagi. Seperti Al-Qaidul Arba yang kita pelajari pada hari Jumat, itu syarahnya banyak. Maka dari mana kita memulai syarahnya? Seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah, ini syarahnya ajib, luar biasa banyak. Yang paling top adalah yang terus oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini yang paling tinggi dari syarah-syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang paling tinggi adalah syarahnya dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dengan judul Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, syarah Al-Arba'in ini banyak. Makanya anak kalau ditanya, Ustaz syarahnya ambil dari mana? Banyak. Kita intisarikan, kita ambil yang mulia lalu disampaikan kepada antum. Antum itu sudah instan. Yang meracik adalah siapa? Guru antum itu yang meracik. Maka dalam berdakwah ini adalah urusan yang besar. Tidak sembarang orang bisa mengajar karena dia harus persiapan. Kadang seorang ustaz itu persiapan bisa 1 minggu atau 2 minggu sebelum kajian. Kalau antum tahu, sulit. Dia harus mempersiapkan ketika dia menyampaikan pelajaran agar ketika kajian itu yang keluar adalah ilmu. Agar ketika kajian yang keluar adalah apa? Ilmu. Bukan dongeng sanasi tapi apa? Ilmu. Makanya dia harus mempersiapkan. Ya, Arba'in Nawawiyah banyak syarahnya. Coba kalau antum tahu di antaranya siapa? Ya? Syekh Shalih Utsaimin di antaranya. Siapa lagi yang antum tahu? Syarah Arba'in kitab kita yang kita pelajari ini. Al-Imam An-Nawawi juga mensyarah kitabnya sendiri. Siapa lagi? Syekh Shalih Al-Fauzan. Tahu antum? Atau nebak-nebak? Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan punya dan juga Al-Mihnah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah 1 jilid.
Siapa lagi? Ibnu Daqiqil Aid diantaranya. Kemudian Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Banyak syarah Arba'in An-Nawawiyah. Makanya tanya, kitab apa Ustadz yang terbaik saya baca dalam memahami Al-Arba'in An-Nawawiyah? Bahkan Ustadz kita di Indonesia pun, salah satu Ustadz kita mensyarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, di sini kemarin kita bacakan keterangan Syekh Ibnu Utsaimin dalam mensyarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itu tadi faedah untuk antum ya. Ada sebuah kitab, banyak yang mensyarah, tanya, dari mana saya harus mulai membaca ini? Baru naik lagi syarahnya, baru naik lagi, baru ganti kitab yang lain. Seperti inilah cara dalam belajar. Makanya manhaj salaf itu mendidik kaum muslimin untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Bahkan diantara pilar dakwah salafiyah, mengajak kaum muslimin untuk selalu mempelajari ilmu syar'i. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani dalam kitab beliau Situ Durar min Usuli Ahlil Athar. Di antara pilar ad-dawah salafiyah mengajak kaum muslimin untuk senantiasa mempelajari ilmu, meraih kejayaan dengan al-ilmu. Seperti inilah. Tanya kitab apa yang terbaik. Seperti yang antum pelajari dengan Ustaz Sofyan hafizallahu taala, yaitu kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani. Itu syarahnya banyak. Disyarah oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Razak Ibn Al-Musin Al-Abad, kemudian Syekh Al-Juhni Al-Khalid. Di banyak syarahnya. Ya, Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani banyak syarahnya. Maka harus dibaca terlebih dahulu. Yaitu faedah untuk antum. Kalau ada syarah, tanya, dari mana saya memulai? Agar belajarnya itu terarah. Tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang umur. Akhirnya ketika ditanya, gak ngerti. Ketika timbul sebuah permasalahan, dia tidak mengerti, padahal bukunya sudah pernah dia baca. Harus meningkatkan peningkatan ilmiah. Ya, meningkatkan peningkatan ilmiah kita. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan perkataan para ulama. Tentang malaikat Mikail dan juga tugasnya. Ya, kita pada pertemuan lalu ada saya kasih tahu, kita membacakan perkataan ulama kontemporer. Ya, karena kita sering bacakan para ulama mutaqaddimin, kali ini ana bawakan perkataan ulama kontemporer. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau I'anatul Mustafid bi syarh kitab At-Tauhid. Ya, I'anatul Mustafid bi syarh kitab At-Tauhid. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mensyarah kitab At-Tauhid. Maka beliau termasuk 22 ulama yang mensyarah kitab At-Tauhid. Di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan dengan judul I'anatul Mustafid bi syarh kitab At-Tauhid. Beliau berkata, wa huwa a'zamul malaikati wa huwa muwaqqalun bil wahyi, kama anna Mikaila muwaqqalun bil qatri wan nabat, wa Israfil muwaqqalun bin nafhi fis sur, wa kullu naw'in minal malaikati lahu amalun. Kata Syekh Shalih Fauzan di sini, beliau mengatakan, sudah belum dibawakan pertemuan yang lalu? Belum, ya. Beliau berkata, wa huwa a'zamul malaika. Jibril itu adalah semulia-mulianya malaikat. Jibril itu adalah semulia-mulianya malaikat. Bahkan Jibril adalah rasul dari kalangan malaikat. Jibril adalah rasul dari kalangan malaikat yang dibenci oleh orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Dia membenci malaikat Jibril alaihissalam dan diadopsi oleh anak cucunya Syiah. Ketika mereka duduk tawaruk, memukul-mukulkan pahanya. Khana Jibril, kata mereka. Khana Jibril, Jibril telah berkhianat, kata orang-orang Syiah, sambil memukul-mukul pahanya. Khana Jibril, Khana Jibril. Jibril telah berkhianat. Apa maksudnya berkhianat menurut orang-orang Syiah, cucunya Yahudi ini? Karena menurut mereka Jibril harusnya menyampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syiah ini adalah anak cucunya dari
Yahudi, sama dalam membenci malaikat Jibril alaihissalam. Ya, antum baca kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam membongkar orang-orang Syiah. Jibril adalah semulia-mulianya malaikat. Wa huwa muwaqqalun bil wahyi. Dan Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Kama ana Mikaila, nah dia. Ini dia. Kama ana Mikaila, kata Syekh di sini, sebagaimana Mikail. Muwakkalun bil qatri wan nabat. Mikail diperintahkan untuk menumbuhkan tumbuhan dan menurunkan hujan. Ya, sebagaimana Mikail, kata Syekh Shalih Fauzan, diperintahkan untuk menumbuhkan tanaman dan menurunkan hujan. Wa Israfila muwakkalun bin nakhfi fis sur. Dan juga Israfil diperintahkan untuk meniup sangkakala. Dan juga Israfil diperintahkan untuk meniup sangkakala. Ya, yang menjadi korelasi dari perkataan Syekh Shalih Fauzan ketika beliau mengatakan apa? Nah, sebagaimana Mikail muwakkalun bil qatri wan nabat. Ini perkataan beliau menjadi korelasi pelajaran kita. Tadi beliau mengatakan wa Israfil muwakkalun bin nakhfi fisur, dan juga Israfil diperintahkan untuk meniup sangkakala. Berarti Syekh Shalih Fauzan di sini mengambil pendapat bahwasanya Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ya, sebagaimana pendapat jumhur mayoritas para ulama, ya, baik yang dulu maupun yang sekarang. Kemudian bila wa kullu naw'in minal malaikati lahu amalun. Setiap malaikat itu memiliki tugas masing-masing. Sudah. Setiap malaikat itu, kata Syekh di sini, memiliki tugas masing-masing. Titik. Sudah beberapa ulama kita bacakan. Yang pertama Ibnu Katsir, ini ulama abad ke-8 Hijriah. Kemudian Ibnu Abbas, itu riwayat Imam Tirmizi. Ulama lagi yang lain Syekh Shalih Utsaimin, kemudian Syekh Shalih Fauzan. Kita bawakan perkataan Syekh Muhammad Ibnu Abil Wahhab. Syekh Muhammad Ibnu Abil Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, Kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid karena Syekh Muhammad Ibnu Abil Wahhab. Itu punya kitabnya, Kitab At-Tauhid karangan Syekh Muhammad Ibnu Abil Wahhab. Siapa yang punya? Berapa orang? Coba angkat yang tinggi, yang tinggi. Kitab Tauhid. 1, 2. Sudah. Kitab At-Tauhid ini karangan Syekh Muhammad Ibnu Abil Wahhab. Ini kitab tauhid yang terbaik yang pernah dikarang sementara ini. Ya, apakah sebelum beliau enggak ada kitab tauhid yang lain? Ada atau tidak? Kitab tauhid yang lain ada. Seperti kitabnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab At-Tauhid. Benar, Imam Ibnu Mandah punya kitab At-Tauhid. Sudah ada. Kenapa dikatakan punya Syekh Muhammad yang terbaik dalam masalah tauhid? Maksud yang terbaik di sini adalah dalam hal al-uluhiyah. Dalam hal apa? Al-uluhiyah adalah kitab tauhid Syekh Muhammad ini yang terbaik. Karena di dalamnya membahas tentang al-uluhiyah, tentang al-ubudiyah. Tauhid al-uluhiyah di situ. Ada berapa bab? Kitab At-Tauhid itu ada berapa bab? PR tuh ya. Lihat kitab tauhid ada berapa bab. Ya, kitab tauhid itu ada berapa bab untuk melihat nanti di rumah. Di sini berkata Syekh Muhammad Ibnu Abil Wahhab rahimahullah taala. Ingat ya tadi pertanyaannya, kenapa dikatakan kitab terbaik? Karena ini yang mengumpulkan dalam bab al-uluhiyah. Biar antum nggak salah paham.
Nanti menafikan kitab-kitab tauhid yang lain dikalang oleh para ulama, jangan. Terbaik di sini adalah beliaulah yang mengumpulkan dalam bab al-uluhiyah. Maka dikatakan kitab tauhid yang terbaik dalam masalah al-uluhiyah. Ya, berkata beliau dalam bab yang ke-16, masalah yang ke-7. Kita nanti buka kitab tauhid bab yang ke-16. Kemudian ada permasalahan-permasalahan atau faidah-faidah yang disebutkan pada faidah yang ke-7. Fil hadis dalilun aidon ala anal malaikata kullun lahu amalun muwakkalun bihi. Di dalam hadis terdapat dalil. Di dalam hadis terdapat dalil bahwasanya para malaikat kullun lahu amalun muwakkalun bihi. Bahwasanya para malaikat setiap mereka memiliki tugas masing-masing. Bahwasanya para malaikat memiliki tugas masing-masing. Idza kana Jibrilu muwakkalan bil wahyi. Apabila malaikat Jibril itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, apabila malaikat Jibril itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, fakadzalika Mikail muwakkalun bil qatri wan nabat. Demikian pula Mikail. Asy-Syaikh di sini menyebutkan dengan Mikail. Demikian pula Mikail, kata beliau, muwakkalun bil qatri wan nabat. Diperintahkan, ditugaskan untuk menurunkan hujan. Wan nabat, dan juga mengurus tumbuhan ini. Kama jaa fil hadits, sebagaimana dalilnya ada di dalam hadis. Ya, kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, beliau mengatakan demikian pula Mikail, ya, ditugaskan untuk menurunkan hujan, wan nabat, dan juga menumbuhkan tumbuhan. Kama jaa fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Wa kadzalika Israfil muwakkalun bin nakhfi fis sur. Dan juga Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala. Demikian juga Israfil diperintahkan untuk meniup sangkakala. Nah, perkataan beliau yang Israfil, dari sini kita pahami bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab memilih pendapat bahwasanya malaikat Israfil adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, sebagaimana pendapat jumhur para ulama, nanti kita bahas. Wa kadzalika baqiyatul amlak, dan demikian juga para malaikat yang lainnya memiliki tugas masing-masing. Dan juga para malaikat yang lainnya memiliki tugas masing-masing. Sudah berapa ulama? 5. Ada satu lagi, ini cuman kumpulan para ulama, banyak sih. Dan kitab usul iman, Fidawil Kitab wa Sunnah, ya, banyak perkataan para ulama dikumpulkan dalam kitab usul iman, Fidawil Kitab wa Sunnah. Ya, pokok-pokok keimanan berdasarkan Al-Quran juga Sunnah. Ini majmuah kumpulan para ulama yang menulisnya. Tapi kita bacakan dari kitab Usulul Iman, Fidawil Kitab wa Sunnah. Ini kumpulan para ulama kontemporer seperti Fatwa Al-Lajnah Daimah dan yang lain. Wa minhum al-muwakkalun bil qatri wan nabat wa Mikailu alaihi salam.
Wa qad warada dzikruhu fil Qur'an. Qala ta'ala man kana 'aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha 'aduwwul kafirin. Dan di antara para malaikat itu ada yang ditugaskan. Dan di antara para malaikat itu ada yang ditugaskan bil qatri wan nabat. Dengan menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan. Wa huwa Mikail, dan malaikat ini namanya adalah Mikail alaihi salam. Wa qad warada dzikruhu fil Qur'an, dan penamaan Mikail ini telah datang di dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Baqarah ayat ke-98, penamaan malaikat Mikail. Wa huwa dzu makanatin 'aliyatin. Malaikat Mikail itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wa manzilatin rafi'atin 'inda rabbih, memiliki kemuliaan di sisi Rabb-nya. Ya, wa kadza warada dzikruhu fi sunnah ala ma taqaddam fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail. Dan juga penamaan Mikail ini telah datang dalam as-sunnah, telah ada, telah sabit, telah tetap, telah valid di dalam as-sunnah, itu hadis. Yaitu ketika Nabi SAW berdoa di salat malam, doa iftitah. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Allahumma rabb Jibril wa Mikala wa Israfila. Nabi SAW beliau ketika sholat malam berdoa dengan doa istiftah, dengan doa ini. Ya, nanti antum yang punya buku fikih lihat di antara doa-doa iftitah Nabi SAW ketika sholat malam. Ya, di buku-buku fikih atau buku sifat sholat Nabi SAW karangan Syekhul Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di antaranya juga dibawakan oleh beliau. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma rabba Jibril, ya Allah Rabbnya Jibril, wa Mikail, dan juga Rabbnya Mikail. Disinilah dalilnya, ya Allah Rabbnya Jibril dan juga Mikail, wa Israfil dan juga Israfil. Tiga ini disebutkan, dimulai Jibril, kemudian Mikail dan juga Israfil. Di dalam doa Nabi SAW disebutkan. Walidha qala ulama, oleh karena itu berkata para ulama, inna haula'i tsalatsah, tiga malaikat ini al-mazkurin yang disebutkan di dalam hadis tadi, wa afdalul malaikah, mereka lah semulia-mulianya para malaikat. Walidha qala ulama, oleh karena itu berkata para ulama bahwasanya fa inna haula'i tsalatsah, tiga malaikat ini adalah afdalul malaikah, seafdol-afdolnya para malaikat, Jibril, Mikail dan juga Israfil. Ini disebutkan oleh para ulama. Ya, sudah kita bacakan tentang keterangan tersebut pada pertemuan yang lalu. Ya, kenapa mereka mulia? Karena mereka membawa kehidupan bagi manusia. Tapi barangkali sampai di sini kita sudahi pembahasan tentang malaikat Mikail. Ya, sudah malaikat Jibril, kemudian malaikat maut, kemudian malaikat Munkar, Nakir, kemudian Malik belum. Nah, kejebak antum Mikail. Sudah berapa malaikat? 4. Pertama Jibril, kemudian malaikat maut, Munkar, Nakir, kemudian Kail. Sudah 4. Kita jelaskan tentang tugas dan nama-nama para malaikat. Ya, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya dengan tugas dan nama malaikat yang lain, insyaallah ta'ala. Kalau ada pertanyaan, fadhol. Kita jarang soal jawab, sempit. Ya, kalau ada pertanyaan, jangan yang sulit-sulit, yang mudah aja. Ya, Bu Ayub. Pendapatnya yang gimana ya? Iya.
Taib, jazakallahu khairan kepada Bu Ayub. Pertanyaan disebutkan tadi disinggung sedikit ya, 2% lah. Bahwasanya jumhur mayoritas para ulama mereka memilih Israfil adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala nanti. Ya, di sana ada pendapat yang lain yang tidak berpendapat demikian. Ya, ulama yang tidak berpendapat Israfil bukan malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, alasan mereka karena tidak ada dalil yang tegas, yang sharih, yang menyatakan Israfil lah yang meniup sangkakala. Nggak ada yang tegasnya. Jumhur mayoritas para ulama mengatakan Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ini yang mayoritas jumhur mereka. Ya, perlu antum ketahui biar nggak salah paham. Ulama yang tidak berpendapat Israfil sebagai malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, mereka tetap mengakui ada malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ini pokok. Ya, masalah usulnya, pokoknya, benang merahnya, semuanya mengakui bahwasanya di sana ada malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ada. Jumhur mengatakan Israfil, sebagian lagi mengatakan bukan Israfil. Yang sebagian ini pun meyakini di sana ada malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala. Ini usulnya. Cabangnya apa? Mereka enggak sependapat. Israfil ini sebagai malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ini cabangnya. Berselisih di masalah usul, bisa disesatkan enggak? Misalnya ada ulama mengatakan tidak ada malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala karena nggak ada dalil yang tegas. Sesat nggak ini? Kenapa bisa disalahkan, bisa dikritisi, bisa ditahzir? Karena dia menyelisih dalam masalah prinsip yang usul, pokok ini. Bahwasanya ada malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ini yang pokok, yang usul. Nggak boleh orang menyelisih di sini, nggak boleh. Baru datang masalah yang cabangnya. Apa itu cabangnya? Apakah Israfil malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala? Jumhur mengatakan iya, sebagian mengatakan tidak. Insyaallah taala kita bahas nanti di tempatnya. Jadi sabar. Allah alam yang lain. Siapa? Ya wallahu alam, ana belum baca riwayat. Ya ada riwayat yang mengatakan yang cabut malaikat maut adalah dia sendiri. Cuma wallahu alam, ana belum pernah baca tentang keterangan hadis tersebut sah apa enggaknya. Ya ana belum pernah baca sah atau tidaknya. Jadi nggak bisa kita yakin. Jadi siapa nanti yang terakhir kali mati misalnya? Malaikat siapa yang terakhir kali wafat? Dan siapa yang mewafatkan malaikat tersebut? Wallahu alam. Nah, belum pernah baca secara terperincinya. Yang lain. Ketika nanti di hari kiamat, ketika surga, para penduduk yang sudah masuk ke dalam surga, ini hadis riwayat Muslim ya. Kemudian para penduduk neraka masuk ke dalam neraka, lalu yang ada yang disembelih dalam bentuk apa? Kibas. Itu apa kibas? Kambing atau domba. Yang disembelih ini bukan malaikat maut, tapi kematian. Jadi beda antara malaikat maut dengan al-maut itu sendiri. Makanya wajahat sakaratul mauti bil haqq, dan datanglah sakaratul maut dengan kebenaran. Zalika minhu kunta, zalika minhu tahid, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kalian dari kematian itu berpaling, takut, ngeri. Yang disembelih nanti adalah kematian itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dimatikan. Setelah itu Allah katakan kalian akan hidup selama-lamanya. Penduduk surga selama-lamanya di surga, penduduk neraka selama-lamanya di neraka. Itu setelah yang muslim yang beriman dinaikkan ke dalam surga tentunya. Adapun yang kafir ya kekal. Jadi kematiannya itu yang disembelih, bukan malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya, bukan. Ya wallahu alam yang lain.
Iya, bagaimana adab kita dalam menghadapi furu cabang-cabang. Dengan ilmiah, furu juga ada yang menjadi prinsip. Ya, masalah furu seperti misalnya cabang-cabang di dalam sholat juga ada yang menjadi prinsip. Seperti akidah ada yang prinsip, ada yang cabang. Pun dalam masalah amaliyah fikih ada yang prinsip, ada yang cabang-cabang dalam masalah fikih. Bagaimana dalam menyikapi masalah furu? Seperti misalnya usoli ketika ingin sholat. Ini masalah prinsip atau cabang dalam fikih, dalam sholat? Dalam cabang dia. Ya, dalam masalah furu kalau nggak ada dalilnya boleh nggak kita mengkritisi? Boleh. Masalah cabang kalau masih ada dalilnya baru lapang dada, santai. Seperti apa contoh dalam sholat saja? Tahiyat, bergerak atau diam. Ini furu, tapi ada dalilnya. Maka di sini kita sebagai penuntut ilmu tasadur, lapang dada. Makanya nasihat Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Kitabul Ilmi, sendaknya para penuntut ilmu itu tasadur, lapang dada dalam permasalahan cabang. Tapi yang ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya boleh kita kritisi. Ya kan, seperti masalah furu yang ada dalilnya apalagi duduk ketika duduk ya sholat yang 2 rakaat, mau iftiras atau tawaruk. Di sini khilaf para ulama. Makanya sebagai penuntut ilmu harus lapang dada. Yang tawaruk tidak boleh menyalahkan yang iftiras tidak boleh menyalahkan yang tawaruk. Walaupun boleh seorang alim menguatkan yang tawaruk, mengkritisi yang iftiras boleh. Dia memperkuat pendapatnya di sini, mengkritisi yang ini boleh. Yang nggak boleh apa? Menyesatkan, menyalahkan. Tapi dia memperkuat pendapatnya boleh. Kritis ini kurang tepat boleh. Dan juga dengan apa? Dengan lapang dada tadi. Jangan masalah-masalah yang cabang ini terjadi pecah belah di kalangan kaum muslimin seperti sholat tarawih 23 atau 11. Ya, ini dalam pembahasan yang lain. Jadi dengan lapang dada. Asal ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya boleh kita kritisi habis-habisan karena nggak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.